Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Anissa dari kelas 10 IPA 4, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad 650 Masehi. Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara pertama. Ini karena wilayah kekuasaannya membentang dari Palembang hingga seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Raja-raja terkenal. Yang pertama, Raja Deputahyang atau Srijayanasa. Raja Deputahyang membuat kerajaan Sriwijaya melebar kekuasaan hingga daerah Jambi. Kisah mengenai Raja Deputahyang ditemukan pada prasasti kedudukan Bukit. 2. Raja Darmasetu. Pada masa kekuasaan Raja Darmasetu, kerajaan Sriwijaya telah meluas hingga Semenanjung Malaya. Hal tersebut membuat kerajaan Sriwijaya membangun pangkalan di wilayah Ligor. Selain itu, Raja Darmasetu juga membuat kerajaan Sriwijaya berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok dan India. Yang ketiga, Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja yang menjabat pada abad ke-9 dan mampu membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kisah dari Raja Balaputradewa berasal dari prasasti Nalanda. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Berkat Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mampu bekerjasama dengan beberapa kerajaan India seperti kerajaan Chola dan Nandala. 4. Raja Sri Suda Mani Warmadewa. Pada masa pemerintahan Raja Sri Suda Mani Warmadewa, kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Dharmawangsa dari Jawa Timur. 5. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa kekuasaan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, ternyata kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Chola Mandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola dan mengalami kekalahan. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya dapat tinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk membuat kegiatan perdagangan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya. Dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang di Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Kehidupan budaya kerajaan Sriwijaya. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya, yaitu India. Runtuhnya kerajaan. Pada tahun 1017 dan 1025, kerajaan Chola di India Selatan mengadakan penyerangan terhadap pusat kota kerajaan Sriwijaya, yakni Palembang. Serangan tersebut menjadi pukulan telak di mana hal tersebut menjadi titik balik kemunduran Sriwijaya yang dalam sejarah disebut sebagai kerajaan terbesar kedua Nusantara. Selain serangan tersebut, faktor alam, pengendapan Sungai Musi, menurunnya aktivitas perdagangan karena Palembang telah berada di bawah pengaruh Chola, menyebabkan kerajaan ini lambat laun menuju kehancurannya. Karena pada saat bersamaan banyak koloni yang telah melepaskan diri dari Sriwijaya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.